jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini aku akan berbagi pengetahuan aku nih tentang teori produksi. Nah, kalian udah siap belum nih kupas tuntas teori produksi bareng aku? Oke. Sekarang kita mulai pembelajarannya dengan belajar melalui film dulu ya. Oh ya, filmnya apa sih kak? Gitu. Filmnya ini film Squid Game yang pernah hype banget nih pada waktu itu. Teman-teman kira-kira udah pada tahu belum sih film itu? Ya, pasti banyak banget yang udah pada tahu ya. Oke deh, mungkin sebagai anak ekonomi, kita kan lagi belajar ekonomi. Kita bisa melihat nih film ini bukan sekedar dari filmnya aja, tapi kita bisa lihat nih sisi produksinya. Mungkin boleh dicatat kalau misalnya teman-teman ada yang tahu nantinya. Mari simak videonya dulu ya. Nah, itu sekilas tentang teori produksi yang bisa kita lihat nih dari film Squid Game. Kira-kira teman-teman tuh udah kebayang belum sih bahasan apa nih yang kita ambil dari teori produksi yang ada di film Squid Game tadi? Mungkin udah ada yang tahu, boleh aja langsung ketik di kolom chat ya. Ya, sebenar banget. Jadi dari film tadi itu kita bisa lihat nih faktor-faktornya, dari orang-orangnya, terus SDM-nya, dari mereka yang membangun tempatnya, membangun karakter di adegan-adegan tarik tambang, permainan lampu merah, lampu hijau yang tadi kan ada. Terus juga masih banyak adegan lainnya. Itu pasti ada prosesnya teman-teman. Tidak semerta-merta itu langsung terjadi begitu saja. Enggak, pasti mereka perlu bahan bakunya, terus perlu tanah, perlu gedung, terus perlu tenaga kerjanya seperti kameramennya, terus sutradara, dan yang paling penting itu aktor-aktornya, para pemainnya. Nah, itu yang dinamakan dari pasar produksi. Dari inputnya yang akan menghasilkan output. Tadi inputnya apa sih kak sebenarnya? Inputnya itu yang tadi, orang-orangnya, gedung, tanah, dan sebagainya itu dimasukkan ke dalam input. Jadi kalau sebuah outputnya itu apa kak? Hasilnya, output itu hasilnya. Jadi hasilnya apa sih? Ya tadi, film Squid Game yang tadi. Gitu teman-teman. Nah, dari produksi itu sendiri, apa sih kak artinya? Tadi kan udah ngomongin prosesnya ya, tapi sebenarnya untuk produksi itu sendiri, artinya itu kegiatan yang menambah atau menghasilkan nilai guna atau manfaat suatu barang ataupun jasa nih. Jadi proses produksi itu tidak selalu menghasilkan barang saja, tapi jasa juga bisa. Misalnya kayak kalian mau jadi dokter, mau jadi lawyer, itu juga udah termasuk sebuah proses produksi kan. Jika nanti kalian akan mengembangkan itu, kalian akan menghasilkan sebuah jasa. Kalian ingin belajar mesin jahit, nanti kalau kalian sudah bisa menjahit, kalian menghasilkan jasa. Itu juga termasuk dari produksi. Sampai di sini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan dulu? Atau sudah paham semuanya? Oke, aku lanjut ya. Nah, kalau ini udah aku jelasin ya yang tadi. Jadi teori produksi itu sebuah teori yang menjelaskan bagaimana sih sebuah input itu bisa jadi output. Tidak cuma barang saja, tetapi jasa juga bisa ya. Oke, next. Sebenarnya itu ada faktor-faktor produksi. Tadi sempat kita singgung, sempat kita bahas juga di awal. Mungkin ada yang masih enggak, boleh ditulis aja langsung di kolom komen. Apa sih faktor-faktor produksi itu? Mungkin ada teman-teman yang tahu? Ya, benar banget. Ada 4 faktor produksi. Yang pertama itu ada SDA atau tanah, sumber daya alam. Yang kedua itu ada sumber daya manusia, tenaga kerjanya.
yang ketiga itu modal, yang keempat itu kewirausahaan. Kewirausahaan ini bisa juga dikategorikan dengan teknologi ya. Jadi SDA dan SDM itu mereka lah faktor yang minimal harus ada nih teman-teman dalam menciptakan suatu barang ataupun jasa. Lalu kalau modal dan kewirausahaan tadi itu hanya produksi turunan, faktor produksi turunan, di mana faktor produksi itu hanya tambahan saja. Tapi keempat dari faktor produksi itu mereka saling berkaitan dan saling menyatukan satu sama lain. Lalu di sini juga ada balas jasa. Balas jasanya itu kalau SDA kesewa, SDM itu untuk upah, modal itu bunga, kewirausahaan itu akan menjadi laba. Mungkin materi ini nanti kalian dapatkan di materi pendapatan nasional. Oke, selanjutnya ada sebutan faktor produksi. Jadi sebenarnya faktor produksi itu ada variabel tetap dan ada variabel dan variabel tetap. Di faktor produksi variabel itu maksudnya apa sih Kak? Ada faktor variabel yang berubah-ubah nih dengan besarnya output produksi. Maksudnya gimana? Misalnya per bulannya ada hal-hal yang perlu dibayar dan juga ada hal yang tidak perlu dibayar. Contohnya bahan baku, packaging, upah, itu pun tergantung kita outputnya ngasilin berapa. Kalau bahan bakunya itu 100, berarti total produksinya itu 50 atau bisa lebih. Tetapi bahan bakunya juga harus lebih banyak. Makanya disebut variabel karena bergantungan dengan output yang akan kita hasilkan ke depannya, sama halnya dengan upah dan packaging juga. Nah, kalau yang kedua ini ada faktor produksi tetap. Itu kebalikannya teman-teman. Jadi dia itu mau outputnya 100, 200, 1000 atau berapapun itu, ya kita cuma bayar segitu-gitu aja gitu loh. Faktor produksinya tetap. Karena faktor produksinya tetap. Contohnya apa? Seperti gaji, gedung, mesin, pajak, terusnya gedung, pajak kan, kayak misalnya kita mau ngebeli gedung nih, yaudah kita udah bayar di awal, udah clear. Itu kalau kita misalnya bayar secara tunai ya, langsung, nggak kredit. Kalau misalnya kredit gimana sih Kak? Ya tetap kita udah punya patokannya nih, berapa buat kita bayar per bulannya. Kita udah menentukan berapa bayar per bulannya. Itu yang dinamakan faktor produksi tetap. Ya, terus mungkin ada yang nanya gini, Kak, apa sih bedanya gaji sama upah? Bukannya sama-sama kita dibayar ya? Gitu. Ya, benar, sama-sama dibayar. Tapi ada perbedaannya. Kalau gaji itu lebih untuk ke karyawan tetap, di mana mereka ini dibayar per bulannya, udah tentu, udah pasti. Tapi kalau misalnya dia itu upah tuh kayak misalnya dia bekerjanya belum tetap, atau misalnya part time, terus freelance, dia kan hanya bekerja kalau misalnya dia mendapat panggilan atau lagi dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi tidak selalu, karena dia juga tidak tetap kan, tidak menjadi karyawan tetap. Maka mereka itu dibayarnya ketika mereka tergantung kehadirannya gitu loh. Tergantung, kalau misalnya dia cuma 1 minggu 2 kali, berarti dibayar ya 2 kali itu saja. Tidak seperti karyawan tetap. Lalu di sini ada fungsi produksinya nih. Tadi kan udah aku ceritain panjang lebar tentang faktor-faktor produksinya ya. Sekarang aku punya perumpamaan untuk si fungsi produksi ini. Misalnya kita pengen bikin perusahaan rice bowl. Kita pengen membuat rice bowl ayam misalnya. Itu kalian perlu yang namanya tepung ayamnya, terus
jagungnya, nasinya, dan lain-lainnya itu tuh diperlukan untuk menghasilkan si rice bowl-nya itu kan. Nah, kalau misalnya kalian ngejelasin kayak gitu, itu kan panjang banget ya ngejelasinnya ke perusahaan yang tertarik nih sama produk kalian, tapi kalian nggak bisa menjelaskan secara ringkas gitu loh. Kalian hanya menjelaskan semua bahan-bahannya, semua price-nya gitu, tanpa disaring. Nah, mungkin nanti orang-orang akan ngantuk ya, akan bosen sama apa yang kalian ceritakan. Buat apa sih diceritain kayak gitu loh. Nah, makanya di sini ada yang namanya fungsi produksi, di mana fungsi produksi ini untuk menyederhanakan cerita panjang tadi, dari mulai beli inputnya hingga menjadi si output itu secara ringkas, menjadikan hal itu sebagai fungsi produksi itu. Ini ada Q, di mana Q itu terdapat K, L, R, dan T. Ini adalah output yang dihasilkan oleh inputnya. Sebenarnya yang digunakan itu lebih banyak yang di bawah, tapi banyak juga yang menggunakan 4 yang tadi. Misalnya itu K itu capital atau modal, dan L itu tenaga kerjanya. Lalu di sini ada rumusnya. Mungkin kalian ngerasa, aduh, teori ekonomi ini ribet banget kak, mungkin banyak rumusnya gitu ya. Banyak rumusnya. Itu sebenarnya rumus di teori produksi ini hanya ada 3 teman-teman. Yang banyak itu nanti di biaya produksi. Nanti kita akan jelaskan lebih rincinya rumus-rumus itu di biaya produksi. Kalau di teori produksi ini hanya ada 3, yaitu marginal produk, terus average produk, dan total produknya. Nah, ini diingat-ingat ya teman-teman, ketiga rumus ini. Terus juga kalau marginal produk kan itu rumusnya delta TP per delta L kan. Nah, itu maksudnya apa sih kak? Delta itu maksudnya total produk akhir dikurang dengan total produk awal. Terus juga kalau misalnya delta L itu labor akhir dikurang dengan labor awal. Tadi itu labor itu standar kerja ya teman-teman. Ini ada contoh tabelnya. Tadi itu kan MP itu delta TP dibagi delta L. Kita lihat di sini itu kan ada tenaga kerjanya itu 1 dikurangi dengan yang sebelumnya 0, jadi nggak punya apa-apa, jadi 1 dikurang 0 itu 1. Lalu sama juga dengan 4 dikurang 1 itu 3. Lalu kalau yang average produk tinggal dibagi aja, 1 dibagi 1 ya 1, terus 4 dibagi 2 hasilnya 2, lalu ada 9 dibagi 3 itu 3, gitu ya selanjutnya teman-teman caranya. Lalu kita lanjut di fungsi produksi. Di sini ada jangka panjang dan ada jangka pendek. Apa sih kak perbedaannya? Wah, ada loh teman-teman, dari namanya aja udah beda ya. Jangka panjang dan jangka pendek. Kalau misalnya jangka pendek ini, kalian harus ingat, dia itu lebih dominan ke produksi tetap gitu. Jadi udah dijelasin tadi, kalau produksi tetap itu dia nggak berubah-ubah, dia nggak bergantung kepada outputnya. Ini yang aku highlight merah, tolong ingat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya jangka pendek itu dia lebih dominan ke faktor produksi tetap. Lalu kalau jangka panjang, dia itu menggunakan variabel input. Loh, kenapa variabel input kak? Kenapa nggak variabel aja gitu loh? Oke, sekarang gini, kita bayangin lagi nih. Kita buka restoran yang gede banget nih. Terus kita pengen perbesar. Kita nggak mungkin hanya butuh menambah tenaga kerja aja kan.
kita nggak butuh tenaga kerja. Buat apa tenaga kerja ada, tapi tempat atau gedungnya atau tempat perusahaan yang barunya itu, tempat yang barunya itu nggak ada. Untuk apa gitu kan? Jadi disebutnya adalah variabel input, dimana kita juga membutuhkan SDM-nya, SDA-nya itu saling membutuhkan digabung kembali. Jadi tergantung sampai kapan sih perusahaan itu mau memperbesar atau mengembangkan perusahaannya sendiri, gitu teman-teman. Sekarang kita masuk di jangka pendek. Ada kata-kata yang harus kalian ingat, ini LDR atau Law of Diminishing Marginal Return. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu nih apa sih artinya itu, atau apa yang dimaksud itu. Oke, boleh langsung chat di kolom komen. Ya, jadi artinya itu LDR terjadi ketika total produknya bertambah akibat input yang ditambahkan. Tapi penambahan produknya ini, penambahan marginal produknya ini itu berkurang, teman-teman. Maksudnya gimana sih, Kak? Kok kayak ribet banget sih gitu ya? Nah, ini ada contoh tabelnya nih. Coba dilihat di tahap 1, jika tenaga kerja itu 1, maka MP-nya 100 kan. Lalu ada tenaga kerjanya 2, maka MP-nya itu 200. Dan yang ketiga, ini masih normal nih. Yang ketiga juga tenaga kerjanya 3, MP-nya itu masih tetap 300. Tapi yang udah mulai nggak sinkron itu di tenaga 4. Di tenaga kerja 4, dia TP-nya itu bertambah, tapi MP-nya itu yang berkurang. Jadi 280 ya teman-teman kalau nggak salah. Ya, jadi 280 itulah yang dinamakan Law of Diminishing Marginal Return atau LDR. Gitu teman-teman. Lalu di sini ada grafiknya. Boleh diperhatikan dulu ya teman-teman. Ini grafiknya, kurvanya. Ya, di tahap pertama itu ada total produksi dan tenaga kerjanya. Total produksinya meningkat ya, itu total produksinya meningkat. Terus kalau kalau LDR ini terjadi pada penurunan NP ini nih di tahap 1. Di tahap 1 masih aman. Kita bisa nambah tenaga kerja, total produksinya juga bertambah. Walaupun produksinya masih sedikit ya. Mau masuk ke tahap kedua, bermula mengalami law of LDR itu. Terus di masa total produksinya kan nggak bertambah juga secara signifikan, ya kan? Sampai di tahap ketiga nih, dimana NP itu udah sama dengan 0. Artinya perusahaan nggak bisa lagi menambah tenaga kerja. Kalau dia menambah tenaga kerja, perusahaan itu akan rugi. Lalu juga buat apa nambah tenaga kerja tapi tidak menghasilkan produksi, dimana titik ini sudah mencapai titik TP maksimal. Oke nih, sebenarnya perusahaan itu akan optimal kalau udah sampai di tahap yang kedua. Tadi kan tahap ke-1 itu perusahaan itu produksinya belum optimal nih. Di tahap kedua sudah mulai optimal, dan yang ketiga ini udah produksi itu udah nggak rasional teman-teman. Oke, dari kurva ini apa ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Kalau misalnya ada, langsung di kolom chat aja, nanti aku balas. Oke? Nah, ini penjelasannya yang secara detail ya, boleh dilihat di papan. Oke, kita masuk ke jangka panjang. Penjelasan kita yang terakhir nih teman-teman di teori produksi ini, yaitu masuk ke jangka panjang. Kalian bisa ingat nih, kalau jangka pendek itu tadi kan ada LDR. Kalau di jangka panjang itu ada 2, ada isoquant dan isoquant. Isoquant, bedanya apa sih kalau misalnya isoquant dan isoquant itu? Nah, kalau misalnya isoquant itu kurva yang menunjukkan kombinasi pemakaian 2 jenis input yang menghasilkan jumlah produksi yang sama.
Kata kuncinya adalah jumlah produksi. Kalau isokuan itu jumlah produksi. Tapi kalau isokos itu adalah input yang mengeluarkan biaya produksi yang sama. Jadi kalau isokuan itu jumlah produksi yang sama, nah kalau isokos itu biaya produksi yang sama. Oke, penjelasan tentang teori produksi dari aku cukup sekian aja, cukup segini aja. Kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dibahas atau mau nanya-nanya tentang soal atau mata pelajaran yang kalian kurang pahami, boleh langsung aja chat di kolom komentar, nanti insya Allah aku balas.